Selamat datang kembali di Pacelaton. Saya Lulu Rahadi, senang sekali ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke pantai, ke laut. Tapi tetap di studio, walaupun tetap di studio tapi ada cerita dari laut. Apa sih yang akan kita obrolkan untuk kali ini? Jadi ini di depan saya ini sudah ada ikan kuah asam pedas, terus ada sambal judes teri, terus ada mangut lele juga. Dan semuanya itu dalam kaleng ya. Jadi ini yang saya sebut tadi cerita dari laut. Blueconomy, atau tepatnya kita mau ngobrolin ini seputar apa sih yang bisa diolah dari laut ini yang memiliki nilai tambah. Kalau bahasanya sekarang ini adalah hilirisasi industri. Jadi hilirisasi industri kali ini saya bawa dari Bantul ya, Bantul ujung di selatan di pantai sana kan banyak sekali kuliner yang bisa dinikmati semuanya. Tapi saya bawa ke sini dalam bentuk kaleng bersama dengan pemiliknya. Kita langsung saja jumpai, ini ada Bunda Sri Naryana. Nuriana. Saya salah kan? Bunda Sri Nuriana. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, baik sekali Mbak. Baik sekali, selamat datang di Pacelaton RRI Yogyakarta. Oke, terima kasih. Dari Bantul ya. Nyebrang ke kota ya ini tadi. Niat banget Niat ya. banget. Jauh banget ya padahal ya? Enggak. Dari Pantai Depok? Iya. Enggak Mbak. Enggak ada yang jauh. Nggak ada yang jauh ya? Apa sih yang jauh gitu? Enggak ada yang jauh. Nggak ada yang jauh. Nah ini ada Bunda Sri Nuriana yang dia sebagai pemilik ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol karena sebenarnya ini yang menarik ya, Bunda Sri Nuriana ini belum lama mendapatkan penghargaan. Wah, penghargaan yang paling keren ini adalah penghargaan tingkat Asia Innovation Food se-Asia Tenggara. Ini ya, jadi penghargaannya karena ini ya. Kemudian juga saat ini Bunda Sri Nuriana juga sebagai Ketua UMKM se-Kabupaten Bantul untuk anggotanya yang perempuan semua. Kemudian juga mendapatkan penghargaan wanita terbaik yang menginspirasi nomor 4 ya dari Kementerian Koperasi. Kemudian juga ada penghargaan ketahanan pangan. Banyak sekali nih. Alhamdulillah. Ternyata semuanya diborong dari Bantul. Nanti ditingkatkan lagi. Saya ngomong-ngomong juga putra Bantul loh. Oke, siap. Tapi sudah hijrah. Oh gitu, kembalikan saya ya. Hijrahnya udah nyebrang kota. Oke, kalau saya di ujung di seberang sebenarnya di Mbak. seberang. Saya kan dari orang seberang. Bukan asli Bantul ya kan? Bapak orang Bantul. Oh, Bapak orang Bantul. Kuliah, terus kebablasan di Bantul, cinta Bantul. Cinta Bantul, oke. Nah, di sebelah saya ini sebenarnya bukan seorang tamu yang baru. Saya sudah mengenal beliau itu sudah sejak lama karena kita selalu bicara tentang perikanan. Nah, kalau dulu sebagai pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Tapi sekarang beliau adalah sebagai praktisi perikanan karena sekarang sudah ngajar ya, Bapak Dr. Suharman. Selamat datang Pak Warman kembali di RRI ini. Selamat datang, terima kasih telah diundang lagi. Dan wajahnya masih sama loh, awet muda. Alhamdulillah. Apa karena makan ikan ya? Iya, sehat, makan ikan sehat. Saya sudah ngincer ini, saya mau yang kuah pedas ya. Kamu apa nanti? Ini Mbak, saya tuh dengar cerita Bunda apa Mbak ya? Bunda, saya tuh biasa dipanggil Bunda. Oke, Bunda. Kita kan, saya pernah dengar cerita katanya Bunda ini dulu PNS, terus resign, terus jadi pengusaha ikan laut dan dekat sama nelayan. Gitu. Iya. Ceritanya gimana gitu? Oke, cerita versi panjang apa pendek? Pendek aja, durasi. Oke, durasi. Ngomongin durasi ya. Intinya dari awal saya tuh dari muda memang, sekarang masih muda juga sih. Sama. Dari muda memang cinta memasak. Terus memang dari keluarga tidak mengizinkan untuk saya kuliah di Buga. Karena kita memang harus melestarikan dunia kesehatan. Karena memang background keluarga saya kesehatan. Dan akhirnya saya tetap kuliah. 16 tahun sudah berkecimpung dengan rumah sakit, dengan dunia kesehatan. Akhirnya saya memutuskan kemarin waktu COVID, memutuskan untuk resign. Dan alhamdulillah teman-teman memang awalnya, duh kenapa sih kamu harus seperti itu? Tapi alhamdulillah sekarang sudah katanya malah menginspirasi. Dulu yang berseragam, sekarang kan tidak berseragam Mbak. Dan dulu harus dengan jaga malam, harus persiapan operasi. Jadi dulu apa dulu tenaga kesehatan gitu. Iya, tapi bedah. Oh, bedah. Terus
Ya itu Mbak, terus setelah resign saya kembangkan hobi saya, berawal dari ketua UMKM. Terus dari situ kan kita banyak dapat fasilitas ya. Terus saya kembangkan ada berbagai macam izin. Terus kita digandeng, misalnya saya selain di UMKM, saya digandeng PPJI, Perwira, Persatuan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Perwira itu Perhimpunan Pengusaha Wanita. Itu dari situ ada banyak fasilitas yang saya dapat, termasuk saya dapat beberapa fasilitas dari Bank Indonesia, dari GIPI, dari kementerian. Itu saya manfaatkan dengan baik, termasuk perizinan. Terus saya lanjut sekolah untuk gimana cara memasak dengan baik. Nah itu terus akhirnya kemarin ada dari Pak Menteri kunjungan ke Pantai Depok, tapi memang saya sudah nggak jauh-jauh dari situ ya Mbak, dari makanan. Terus ada kesempatan Pak Menteri ke sini, terus makanan saya dibawa ke Jakarta, terus parcel untuk kementerian itu semua ngambil tempat saya Mbak. Nah dari situ terus akhirnya kita melanjutkan dengan perizinan 120 izin yang kita punya. Izin yang kita punya kan bukan self declare lagi Mbak, kita sudah MUI. Iya. Jadi alhamdulillah dari beberapa kemudahan yang Allah kasih, orang-orang baik di sekitar saya, sampailah saya di hari ini. Beberapa penghargaan yang kita dapat itu memang tidak ini dari memang bantuan orang-orang baik, dan saya ada link ke sana. Kita manfaatkan dengan baik. Baik. Nah, ini tapi awalnya kenapa ikan sih Mbak yang dibeli? Apa karena memang Bapak tinggalnya di Depok atau bagaimana? Enggak. Kan di Sumatera itu saya biasa nih, kalau orang Sumatera makannya kan pagi-pagi pempek, ikan. Terus masakan orang Sumatera itu kan beda. Pindang paten seperti itu kan memang sudah makanan kita, dan kita tuh kalau orang Sumatera perempuan tuh harus bisa masak Mbak. Nek ora itu kayaknya belum sempurna jadi perempuan. Dan alhamdulillah Pak dari kementerian kan memang arahnya ke UPI Mina Bahari. Saya diangkat untuk di sana, terus saya terapkan makanan yang memang sudah berizin, kita buat seperti ini. Jadi ini ternyata ada ikan kuah asam pedas juga ya, dan semuanya produk dari Laut Selatan atau gimana? Iya, dari ikannya? Dari TPI, tempat pelelangan ikan di Pantai Depok. Terus misalnya kayak ini kan bedanya kita, ikan kuah asam pedas itu kita rasa gurihnya kita ambil dari bunga rosella. Jadi saya tuh tetap pengen di dunia kesehatannya yang saya lepas, tetap ada manfaatnya di dunia makanan. Ini kan proses sterilisasi, non bahan pengawet, makannya juga mudah ya, tinggal buka. Terus ada memang bahan-bahan yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Tapi biasanya kan kalau produk ikan itu, ikan segar aja sudah banyak diminati ya Pak. Dari situ memang benar Mbak, sudah banyak yang minatin ya, udah ada pengunjung. Tapi kan kita bisa dengan seperti ini, kita bisa naikkan nilai ekonomi. Satu itu, terus kita juga bisa memperdayakan nelayan sekitar dengan yang mungkin biasa dia jual dengan harga segitu, dengan kemasan seperti ini kita ambil terus, itu kan akan meningkatkan nilai dari harga si ikan itu sendiri, otomatis berpengaruh dong ke nelayan sekitar seperti itu Mbak. Jadi ternyata melibatkan nelayan juga yang ada di situ ya. Mbak, benar sekali. Nah ini kalau Pak Warman sendiri nih sebagai praktisi, ke Pak Warman dulu. Iya, langsung ke Pak Warman nih. Sewu. Kan Pak Warman nih kan saya kenal beliau sudah sejak lama, memang ngublek-ngubleknya dunia perikanan. Jadi Pak Warman kalau dulu tuh kan belum ada ya Pak ya? Belum. Iya kan? Belum ikan ada, dikalengkan seperti ini. Nah, bagaimana nih Pak kalau melihat dengan adanya ini kan disebut sebagai hilirisasi industri dari pengolahan ikan perikanan. Nah, ada nilai tambah itu apa ya kalau saya tanya? Setuju atau bagaimana nih Pak? Atau setidaknya memang ini tuh sudah sangat menarik dengan adanya nilai tambah untuk para nelayan itu tadi? Iya, saya kira hilirisasi industri kelautan khususnya perikanan itu adalah sangat diperlukan gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selama ini ikan itu kan masih banyak ketergantungan nilainya itu pada produk. Artinya pada saat produknya itu tinggi atau banyak, itu harga ikan kan turun. Tapi pada saat produknya itu sedikit, harga ikan naik.
Nah, dengan adanya hilirisasi industri perikanan ini otomatis kan akan bisa mempertahankan, akan bisa menjaga nilai jual ikan itu semakin tinggi, bahkan paling tidak itu bisa meningkat gitu. Sehingga menurut kami hilirisasi industri perikanan itu sangat penting sekali gitu. Kenapa? Karena ini merupakan bahan pangan dan siapa saja, negara mana saja pasti akan membutuhkan itu. Kemudian banyak keuntungan atau manfaat dengan adanya hilirisasi perikanan ini. Yang pertama adalah otomatis bisa meningkat nilai tambah. Jadi nilai value added-nya itu meningkat. Kemudian yang kedua, otomatis kalau nilainya tambah itu otomatis pendapatan termasuk pendapatan yang sebagai pelaku pengolahan maupun nelayan juga akan meningkat. Kemudian juga selain itu bisa juga untuk untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di lokal, daerah maupun nasional. Kemudian yang paling penting lagi adalah bisa menambah lapangan kerja baru. Jadi selama ini kan produk-produk ikan kita baik dari budidaya, dari penangkapan ikan itu kan diekspor itu belum menjadi bahan jadi. Jadi dia masih setengah jadi. Nah, padahal kan yang membutuhkan tenaga kerja banyak itu adalah memproses atau memproduksi bahan baku itu menjadi bahan siap saji atau siap konsumsi. Nah, kemudian otomatis kan nanti kalau sudah siap saji, siap konsumsi kan di situ ada proses pengolahan butuh tenaga, kemudian ada proses pengemasan, kemudian ada labeling dan sebagainya itu, sehingga itu produk itu akan mempunyai daya tarik sehingga itu akan memberikan manfaat, nilai jualnya itu akan semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, pada saat produksi hasil tangkapan dari laut maupun dari budidaya itu meningkat, dengan proses hilirisasi industri ini otomatis kan bisa dipertahankan, artinya kan bisa diolah, diawetkan, kemudian bisa dijual dalam waktu yang lama. Artinya tidak harus dalam bentuk yang segar. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan bahwa sudah sampai diekspor segala itu kan luar biasa. Saya kira saya sangat memberikan apresiasi ini dari Koperasi Bahari 45 jadi unit pengolahan ikan Bahari 45 Depok ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan upaya ini selalu ditingkatkan dan ini akan membantu industri hulunya. Siapa hulunya itu? Ada nelayan atau pengusaha penangkapan ikan. Kemudian yang kedua, hulu berikutnya adalah pembudidaya ikan. Karena tadi kalau saya lihat di kaleng ini kan ada juga lele kaleng. Berarti tidak hanya ikan-ikan dari laut. Mangut lele kaleng. Ternyata juga pas keluar langsung. Ternyata juga dari air tawar maupun laut. Perlu nanti juga bisa menyaingi gudeg kaleng tapi isinya ikan gitu ya. Di dalamnya ada ikan di gudeg tapi di dalamnya ikan. Itu luar biasa. Dan saya kira memang untuk salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi makan ikan itu memang melalui proses pengolahan ini. Kenapa? Karena kan banyak ibu-ibu yang mungkin tidak suka masak, yang tidak bisa masak kan, untuk masak ikan itu bau mohon maaf ya, mungkin bau amis itu. Saya nggak bisa masak ikan loh Pak. Tapi kalau tidak dalam bentuk kalengan tadi sampaikan Bu Nur, ternyata tinggal mengkonsumsi. Ini luar biasa. Saya kira luar biasa sekali ini. Jadi ini saya kira memang harus dikembangkan, ditingkatkan. Jadi saya sangat memberikan apresiasi katanya dengan hilirisasi industri kelautan. Ini kita masih bicaranya mohon maaf ya, masih skupnya kecil karena kalau kita bicara hilirisasi industri kelautan itu sangat luas. Ini yang kita ambil hanya hilirisasi khususnya adalah komoditas ikan, yaitu kaitan dengan otomatis ini kan pengelolaannya ke arahnya kan ke blue economy. Blue economy kan intinya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada itu dengan teknologi yang maju, tapi kita tidak mengabaikan atau tidak merusak lingkungan atau ekosistem dari ikan itu, sehingga tetap lestari. Sehingga kalau lestari, maka bahan baku yang akan didapat untuk proses industrialisasi ini akan ada terus. Artinya tidak akan mengalami kekurangan. Karena apa? Karena memang kondisi potensi kita di laut itu masih lestari, artinya bisa ikan itu bisa kita tangkap setiap saat gitu ya. Selain itu juga melalui kegiatan budaya. Jadi saya kira Bu Nur masih
banyak sekali yang bisa dilakukan untuk industri. Sekarang ini nanti belum yang rumput laut, belum yang kemudian rajungan, belum yang kepiting sebagainya, kan baru ini apa bahan baku yang ada di lokal. Artinya belum yang apa itu saya itu ngambil bahan baku yang apa nilai tinggi. Nah, perlu ya apa lobster sekali itu nanti di Kale itu harganya mahal. Tapi harganya mahal, nggak apa-apa Bu. Karena gini Bu, saya punya teman di Jepara itu punya industri itu adalah pengalengan rajungan. Satu rajungan itu bisa dibedakan menjadi 10 jenis 10 jenis produk. Harganya ada yang itu paling murah, tapi ada juga yang paling tinggi sampai satu kali itu sampai $150 sebagainya itu. Ini kan harganya mahal, sehingga kegiatan hilirisasi industri ini sangat-sangat penting. Paling tidak tadi membantu atau mendekatkan konsumen untuk mendapatkan lauk ikan dengan mudah gitu. Tidak repot-repot gitu, tidak repot-repot. Ini saya kira sangat gitu. Jadi luar biasa manfaatnya dengan adanya industri kelautan ini, karena kita mempunyai potensi sumber daya kelautan yang luar biasa, dan insya Allah kalau kita kelola dengan baik, dengan ramah lingkungan, tidak akan habis. Gitu. Nah ini katanya tadi sudah ekspornya kemana aja Mbak? Ada beberapa negara. Kemarin saya baru pulang dari Jakarta ya. Kemarin itu kita yang MOU yang terbaru itu Belanda, Inggris sama Jerman. Terus yang sudah itu ada Cina, ada Amerika, ada Jepang, ada beberapa negara. Karena kalau ikan itu lebih mudah dibanding yang hewani untuk ke negara luar. Jadi nanti ada juga Mbak produk terbaru kita itu antara kombinasi antara ikan sama sayur. Mau kita buat gudeg. Iya. Nah perlu udang Bu, karena kan di sepanjang pantai di Iya juga banyak udang ya. Udang, gitu. Jadi udangnya sudah diolah gitu ya. Dalam bentuk kalingan luar biasa. Saya itu udangnya itu udang judes, sambal judes udang ada, asam pedas juga ada beberapa, ada 7 Pak yang berhubungan dengan udang, itu perizinan saya. Jadi bisa diolah. Itu ceritanya gimana? Dari nelayan ke Bunda gitu, terus ke Bunda olah ke tempat TPI. TPI kan masih jadi sudah terpadu gitu ya. Sudah. Artinya nelayan sudah tahu nih store-nya ke sini gitu. Iya, jadi kita itu kan kebetulan ini kan koperasi, Pak Warman sudah preso ya Pak. Di situ tuh ada beberapa unit yang kita miliki, termasuk tempat pelelangan ikan, ada parkir dan yang lain itu. Jadi nanti otomatis sudah terkondisikan Mbak kalau kita membutuhkan. Karena memang konsep dari dulu kan kalau orang main ke Pantai Depok taunya cuma beli makan. Dan kalau yang punya keluarga di luar kota nggak bisa nih ngasih oleh-oleh. Lah ini kan nanti dengan seperti ini ada hasil untuk souvenir. Dan ini salah satu request Pak Menteri, kenapa kok kaleng saya masih ada seperti ini Mbak? Ada, tetap saya tidak menghilangkan ini batik, unsur batik di bawahnya. Itu memang kemarin sudah request dari Pak Menteri Budi Ari, ini dinobatkan jadi salah satu oleh-oleh khas Bantul di IE. Jadi nanti ada memang ketentuan-ketentuan yang memang kita kasih di kaleng ini. Jadi saya nggak boleh pindah KTP dari Bantul ini ceritanya. Seperti itu, karena nanti sewaktu itu saya dicabut kalau saya pindah dari. Nggak boleh jualan loh. Iya makanya. Tapi Pak Warman, saya pengen tahu dulu sebenarnya kayak cerita nelayan dulu dengan cerita nelayan sekarang itu bedanya apa sih Pak? Jadi kalau nelayan dulu itu kan belum banyak pengolah ikan atau ikan. Padahal produksinya banyak, gitu ya. Produksinya banyak, penghasilan banyak, gitu. Karena apa? Karena jumlah nelayan juga tidak sebanyak seperti sekarang. Sehingga harga ikan waktu itu masih rendah, gitu ya. Apalagi pada saat musim ikan, ikannya banyak, dan kemudian konsumennya sedikit, itu harganya murah. Nah sekarang dengan adanya teknologi yang lebih maju, termasuk ada proses pengolahan ikan dan sebagainya, itu sekarang kebalik. Baliknya apa? Bahan bakunya itu kurang, kemudian proses pengolahannya itu semakin maju. Nah, supaya bisa industri hulu dan hilirnya itu bisa berjalan secara sinergi, memang ini harus dihitung dalam arti berapa kemampuan atau daya serap dari industri hilir ini untuk
menampung apa bahan baku yang digunakan, kemudian atau berapa besar kemampuan nelayan untuk menyiapkan bahan baku untuk diproses di hilirisasi industri ini, sehingga dengan cara itu otomatis nanti tidak akan terputus. Kenapa? Setiap hilirisasi industri itu akan membutuhkan bahan baku jenis ikan apa saja gitu ya, itu nanti nelayan mampu menyiapkan. Ini saya kira perlu penting. Saya khawatir ini jangan sampai nanti industrinya Bu Nur ini nanti mandek gara-gara bahan bakunya nggak ada. Nggak ada lah ini. Maka kan di sepanjang pantai DIY kan sudah ada beberapa pelabuhan Bu, ada di Sadeng ada di Nesing, di Gunung Kidul ya. Seperti itu. Paling tidak ada 18 titik pendaratan ikan itu diajak kerjasama, sehingga jangan sampai nanti kalau hanya mengandalkan bahan baku dari Pantai Depok, saya khawatirnya nanti kurang. Kalau kurang nanti akan menghambat produksi pengolahan ini itu, sehingga itu perlu dilakukan. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan nelayan dulu dengan nelayan sekarang itu ya otomatis sekarang nelayannya lebih senang. Kenapa lebih senang? Karena walaupun produksinya sedikit atau hasil tangkapan sedikit, tetapi harga jualnya tinggi. Harganya mahal. Kenapa? Karena banyak teknologi. Apalagi kita tahu sekarang itu hampir sepanjang pantai DIY itu kan tempat wisata. Iya. Sehingga ini tepat sekali untuk souvenir. Jadi orang yang berkunjung di pantai selatan DIY itu tidak hanya melihat ombak, tidak hanya foto-foto, tidak hanya makan ikan bakar tapi memang pesisir, tetapi paling enak pulang itu paling itu ada souvenir yang bisa dinikmati di rumah. Nah, nek perlu ini juga pemasarannya bisa di beberapa titik wisata itu saya kira bagus. Di tempat-tempat berarti di tempat-tempat objek-objek wisata kuliner lah ya, kuliner itu akan insya Allah akan lancar. Memang butuh itu. Tapi kalau melihat potensi kelautan kita bisa ya Pak ya, untuk itu dikembangkan hilirisasi industri itu. Saya kira memang kita butuh jadi butuh untuk hilirisasi kan. Memang kalau kita perhatikan sekarang itu kan ya sudah ada, tapi beberapa, tapi rata-rata skalanya kan masih kecil UMKM ya. Itu kalau bisa kan itu bisa ditingkatkan. Kalau berkaitan dengan bahan baku saya kira itu bisa diatur gini. Diatur dalam arti bahan baku itu akan membutuhkan bahan baku dari hasil penangkapan ikan di laut atau dari kegiatan budidaya. Budidaya kan bisa budidaya di laut dan budidaya juga di air payung maupun di air tawar. Sehingga tadi saya katakan di awal tadi, kalau itu bisa dihitung berapa daya dukung, daya tampung kebutuhan dan ketersediaan dan kebutuhan bahan baku itu dihitung betul, ini akan bagus. Dan insya Allah ikan laut itu nggak akan habis asal pengelolaannya ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan itu tidak boleh menangkap ikan dengan bahan-bahan yang terlarang, misalnya dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan potasium kan nggak boleh. Selama itu tidak lakukan, insya Allah ikan itu akan ada terus. Kan kita tahu bahwa ikan itu kan potensi yang bisa terbarukan. Jadi sumber daya ikan yang terbarukan artinya bisa pulih kembali. Iya. Berbeda dengan tambang minyak dan sebagainya. Dia diekspor sekali habis. Tapi kalau ikan enggak. Ikan itu bisa renewable resources, artinya bisa pulih kembali dengan catatan dikelola dengan ramah lingkungan, tidak boleh dengan menggunakan bahan-bahan yang terlarang. Insya Allah itu akan bisa lancar. Nah ini sekarang Bunda Nuriana, yang saya pengen tahu, kalau tadi kan Pak Warman ya itu sempat ngomong yang penting itu ramah lingkungan. Iya. Nah ini prosesnya gimana? Apakah ramah lingkungan atau gimana nih? Cerita dong dari nelayan, terus kemana, terus diolahnya dengan apa gitu. Oke. Kebetulan sangat ramah sekali Mbak, karena proses pengalengan kita itu tidak ada sedikit pun memakai bahan tambahan dari hal yang terkecil ya. Kan jarak tempat usaha saya yang di UPI sama yang nelayan TP itu kan dekat sekali. Bahan baku. Iya, jalan. Jadi kita pastikan ikan itu naik kan dalam kondisi masih fresh. Dan kita tidak ada masalah di situ, kecuali mungkin jaraknya yang jauh. Dan itu kan kalau sudah jaraknya yang sangat dekat, jalan nggak sampai 5 menit. Itu kan sudah jelas bahannya fresh. Terus kita olah juga tanpa bahan tambahan apapun. Ya seperti cuman rumah tangga biasa. Beli ikan ke nelayan, malah ini langsung fresh,
terus dimasak di dapur dengan kondisi fresh juga. Dan kita kalau masak itu kita sudah misalnya nih hari ini produksi 200 kaleng. Itu sebelum dia jadi kan kita sudah sterilkan dulu ini si kaleng dalam kondisi kosong. Jadi selesai masak ya langsung kita masukkan itu tadi bahan yang sudah matang tadi, terus lanjut kita sterilisasi dalam kondisi kan terbuka. Pertama kaleng kondisi steril, terus terbuka dimasukkan, terus kita masuk ke sterilisasi, terus di simmer dalam kondisi panas, terus nanti kita dalam kondisi panas tertutup dari simmer itu masuk sterilisasi lagi, terus dinaikkan sampai proses celup kan 120 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk sampai pendinginan itu 4 jam, Mbak. Terus setelah itu kita tidak pakai, belum boleh dilabelin, Mbak. Kita pakai SOP-nya, kita karantina 2 minggu. Karantina 2 minggu dipastikan kalau hari ini kan yang saya bawa sudah terlihat ya, tidak ada yang bermasalah di sini. Kalau bermasalah sini ada cekung, peo. Itu kan memang tidak boleh. Dari situ kan bisa dilihat memang masih ada yang belum steril, ada masalah di sini. Seperti itu, Mbak. Itu 2 minggu masa karantina kita. Setelah 2 minggu dipastikan barang bagus, baru seperti ini kan memang belum saya kasih expirednya, karena ini baru selesai ini karantina. Jadi yang saya bawa biasanya yang terbaru seperti itu. Karena kita untuk di Jogja saya sudah punya 12 outlet. Kalau per hari ini jadi 19 outlet yang MOU kemarin sama hari ini. Itu kalau di luar Jogja kita ada di beberapa daerah, untuk di Jakarta, di Bali, dan itu saya ngikutin produksi yang selesai untuk dikarantina. Jadi seperti itu. Jadi saya bisa jamin produk-produk saya itu ramah lingkungan, karena memang tidak ada sisa, misalnya dari tulang-tulang itu tadi dari kepalanya juga kan saya buat kaldu, nggak ada yang tidak ada yang dibuang. Jadi memang mungkin background saya itu juga tetap masih bermanfaat di dunia ini, dari penyedap, dari bedah ikan sekarang. Ya, cuman sekarang yang bedah ikan bukan manusia gitu aja. Dulu kan memperlakukan dulu bedah manusia, sekarang bedah ikan. Gitu, berarti zero waste ya, Bu. Zero waste. Mbak. Gitu, Mbak. Nah, kalau Pak Warman sendiri nih sebagai seorang praktisi juga melihat sekarang anak muda bisa nggak sih Pak ikut bergelut di sini gitu, ditarik ke dunia kelautan ini? Ya, saya kira memang kalau dilatih, dididik, kemudian juga sering diberikan motivasi, saya kira bisa ya, bisa. Artinya itu memang mungkin nanti akan muncul lagi Bu Nuriana yang lain atau Mas Nuriana yang lain untuk bisa bisnis itu. Hanya mungkin kan bisa aja beda kemasan, beda aja bisa labeling atau brandnya mungkin bisa gitu ya. Karena kan kita ini kan kaya sumber daya alam ya, terutama ikan ini kan jenisnya banyak. Jadi kalau kita baca di referensi itu ada sekitar 4.000 spesies ikan. Kan ini yang ditampilkan baru ikan lele, kemudian mungkin ikan teri, barakuda kan baru sebagian, Bu. Sehingga ini yang ikan kuah pedas ini ikan apa? Dibutuhkan, Bu. Jadi barakuda. Iya, barakuda. Jadi dibutuhkan Bu, memang dibutuhkan ya. Memang harus dinas yang inisiasi ya, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan ya. Otomatis memang kalau ini kan mungkin kalau di kampung-kampung kan masuk dalam kelas menengah ke atas ya, gitu ya, karena harganya satu kaleng kan 40.000. Ini segini kan berapa harganya? Macam-macam, Mbak. Kalau di pusat oleh-oleh yang per hari ini yang saya pegang ini kan 45. Tapi ini di pusat oleh-oleh dijualnya sudah 70.000. Kan di luar negeri ini sudah $15. Berarti kalau mau beli telepon Bunda ya. Langsung ke saya aja. Kalau ke sana gratis, Bu. Gratis, karena kita industrinya gratis. Kita langsung makan, Mbak. Biasanya saya tuh punya kebiasaan kalau ada tamu yang ke tempat kita itu info biasanya dari dinas, dari Maluku. Kalau hari ini kan saya punya praktikan dari UGM juga. Itu kita kebiasaan makan dulu baru kita lihat produksi. Jadi memang penggalaan makan ikan itu
ya itu tetap kita realisasikan, bukan hanya omong-omong aja Mbak. Jadi di situ gimana masyarakat itu bisa mencintai ikan dengan kita kemas dengan kondisi seperti ini, dan ini sehat loh, tidak pakai bahan tambahan atau bahan pengawet, dan anak-anak juga bisa konsumsi. Tapi ini. bisa awet berapa lama nggak pakai bahan pengawet itu? Kalau dari perizinan kan 2 tahun Mbak, tapi karena outlet kita ada di beberapa tempat dan jauh-jauh, ini kita buat 13 sampai 14 bulan. Dan tidak perlu dipanaskan, langsung buka makan. Buka makan? Buka makan. Nanti nyiapin nasi Mbak. Mau makan sekarang? Itu yang lele itu butuh berapa kilo atau berapa Bu satu kaleng ini? Oh, satu kaleng saya pakai 2 kilo? Enggak, 2 ekor. 2 ekor barakuda? Satu kaleng? Bukan yang lele Bu. Oh, yang lele. Barakuda kan besar Bu. Kalau barakuda kita besar. Jadi potong-potong ya. Mahal ya ikan barakuda itu? Mahal. Nah, itu yang lele jual berapa Bu? Kalau ini di toko-toko 70, tapi kalau dari kita lele kalau berikan lele seger kan dapatnya 6 kilo kan? 6 kilo saya. makanya termasuk menengah atas. Tadi ya saya kira kalau namanya konsumen yang betul-betul memahami ya itu pentingnya pentingnya gizi asal dari ikan sebagainya, ya dia tidak menganggap bahwa itu mahal karena kan tinggal mengkonsumsi. Tidak harus beli kompor gas, tidak harus beli minyak, tidak harus beli bateti. Jadi kalau jalan-jalan ya, traveling ya. Tempat saya, outlet saya itu di beberapa tempat saya tetap kasih edukasi. Contohnya ini di RSUII ya. Saya kan jualan di RSUII, lumayan di sana untuk keluarga pasien yang males keluar, itu cuman beli nasi, kan bisa di sana ada kantin nasi. Lauknya ambil ini. Jadi saya setiap tempat usaha saya kasih edukasi di situ. Itu baik leaflet atau apa yang menjelaskan tentang makanan ini diproses seperti ini tanpa bahan pengawet, terus keunggulannya tanpa MSG, pakai ini sudah saya. Jadi saya itu jualan dan edukasi, intinya yuk masyarakat Bantul, ya nggak hanya Bantul ya, di Indonesia yuk kita galakkan makan ikan. Mungkin harganya secara harga mungkin lebih tinggi, tapi ini manfaatnya untuk tubuh kita luar biasa. Itu value kita yang kita jual. Tapi memang kalau misalnya bicara ikan juga di laut kita di selatan Jogja ini memang sudah mencukupi, mampu untuk dibuat industri ya Pak ya? Iya. Jadi kan sebenarnya kita itu termasuk beruntung ya, kita kan di WPP atau wilayah pengelolaan perikanan 573 itu kan termasuk Samudra Hindia ini kan mempunyai jenis ikan yang sangat banyak, luar biasa, dan baru sebagian jenis saja yang ditangkap oleh nelayan DIY. Masih banyak jenis-jenis ikan lain yang belum dimanfaatkan. Nah, kenapa belum dimanfaatkan? Karena memang keterbatasan alat tangkap. Alat tangkapnya itu punyanya hanya itu aja, sehingga pada saat musim-musim ikan bawal dia bisa nangkap bawal, pada masa layur nangkap layur, manyung, barakuda. Padahal jenis ikan yang lain banyak. Nah, jenis ikan yang lain banyak itu otomatis membutuhkan juga macam-macam alat tangkap. Sebetulnya luar biasa gitu. Dan pekerjaan lain itu kan pekerjaan yang paling cepat menghasilkan tuh Bu. Kan paling cepat menghasilkan. Mana pekerjaan lain bisa nelayan Bantul itu pagi jam 6 berangkat, kemudian jam 12 pulang, sudah nanti dapat ikannya dijual di TPI, kemudian udah ngantongi uang. Kan langsung dapat uang, kan nggak ada pekerjaan yang bisa kita bandingkan dengan kegiatan yang lain sampai mungkin berbulan-bulan baru bisa panen. Tapi kalau ikan betul-betul spontan. Makanya Mbak Bunda juga keluar PNS terus beralih jadi pengusaha. Nanti kaya Bu, jadi miliarder Bu nanti Bu kalau itu jalan terus gitu. Alhamdulillah MOU beberapa negara sudah. Gitu. Mbak, pengen kita tuh cita-citanya pengen umroh bareng semua yang di sana. Jadi Masya Allah di ACC sama Allah secepatnya. Keren. Terharu jadi. Karena tenaga kerjanya berapa sekarang tenaga kerjanya? Totalnya kalau dari beberapa cabang saya ya 20. 20 tahun nanti ditingkatkan akan tambah lagi tenaga kerja. Jadi memang hilirisasi industri itu sangat dibutuhkan karena untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi yang membutuhkan tenaga kerja banyak itu adalah di sektor hilir. Kalau hulu gampang, hulu nelayan sekali nangkap bisa dapat 5 kentar 1 ton hanya 1 orang. Tapi kalau nanti proses berikutnya kan yang membutuhkan tenaga banyak di hilirnya itu, yaitu termasuk proses
pengolahan, kemudian nanti juga termasuk proses untuk pengemasannya, kemudian labeling atau packagingnya, itu belum masuk IT. distribusinya, kita kan punya tim gitu. IT sendiri Pak. Iya. Tim IT belum, driver belum saya hitung itu. Kalau total ya kalau ada IT driver ya 40 Mbak jadinya. Wah, jadi kalau umroh bareng-bareng kan luar biasa. Oh, kita diajak. Amin amin ya Allah. Itu salah satu mimpi kita. Luar biasa itu. Kita nggak minta muluk-muluk sih Mbak, begitu MOU kemarin beberapa negara, yaitu salah satu impian kita bareng-bareng untuk Masya Allah, keren ya. Biasa, iya. Ini karena ini Mbak, yang bergabung sama saya di UMKM itu ibu-ibu perempuan yang memang benar-benar tangguh Mbak. Jadi saya kan membawa 400 pengusaha untuk UMKM Kabupaten Bantul, dan itu perempuan semua, beliau gigi-gigi ini sudah tahan banting Mbak. Jadi ini salah satu motivasi saya untuk jadi perempuan. Saya tuh slogannya saya ke Bantul, kalau jenengan lihat di beberapa di Kominfo Bantul itu perempuan wong wedok kira sepele itu paan kita. Memang nggak sepele kok itu ya. Jadi itu salah satu motivasi kita. Iya, ini keren sekali ya. Tapi mungkin adakah catatan yang memang masih ada kekurangan di nelayan kita gitu Pak Warman? Jadi kalau di nelayan kita itu yang pertama, ini kan mayoritas itu kan kapalnya kapal kecil. Jadi kemampuan untuk berlayarnya itu hanya di pantai. Padahal potensi sumber ikan di pantai itu kan semakin berkurang karena semakin banyak yang menangkap. Nah, mestinya memang harus meningkatkan atau revitalisasi sarana penangkapan, jadi menggunakan kapal-kapal yang lebih besar sehingga dia jangkauannya lebih ke tengah, sehingga hasil tangkapannya akan lebih banyak, kemudian produksinya banyak, dan juga bisa menggunakan alat-alat bantu penangkapan, misalnya pasang rumpon atau menggunakan fish finder, menggunakan eco sounder, GPS, itu kan gunanya untuk mendeteksi ikan. Sehingga kalau untuk meningkatkan produksi, kan pentingnya produksi. Hilirisasi industri ini bisa jalan dengan baik, dengan lancar kalau produksi atau bahan baku itu tersedia dengan banyak. Oke, itu otomatis kan itu harus meningkatkan produksi penangkapan ikan di laut maupun produksi dari budidaya ikan, supaya hilirisasi industri perikanan ini bisa berkelanjutan. Oke, ya. Kalau Mbak, kalau Bunda nih, dan tadi saya pengennya panggil Mbak terus. Aduh, muda saya nanti Mbak. Ya kan kita sama-sama muda. Asik. Bunda, ya. Kalau harapannya apa nih kira-kira dari nelayan kita yang ada di Bantul, terutama di pesisir selatan di Jogja. Iya. Seperti apa ini ke depannya? Harapan saya dengan ini kan Kabupaten Bantul otomatis dengan beberapa pengolahan kita itu sudah dikenal di beberapa negara ya, terus termasuk kemarin di Asia. Kalau saya sih minta mohon perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk para nelayan khususnya, itu mungkin bisa difasilitasi yang lebih, terutama keamanan, karena kalau ombak gede itu juga mereka kan berjuang ya di laut, itu berjuang untuk keluarga, mungkin bisa dikasih fasilitas yang lebih untuk para nelayan. Terus harapan itu untuk nelayan, terus harapan saya untuk usaha saya kan ini bukan, walaupun memang pakai brand saya pribadi, tapi di sini kan saya menggandeng banyak UMKM. Mungkin dari pemerintah Kabupaten Bantul bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak muda yang mau berusaha. Yuk, saya siap untuk yuk kita belajar bareng. Mungkin itu sih lebih ke fasilitas-fasilitas untuk anak-anak muda Gen Z itu biar tambah semangat, karena mungkin mereka ada yang pengen kuliah tapi tidak ada biaya untuk ke sana. Itu enggak harus kuliah kok, kita sukses. Kuliah itu penting tapi tidak harus kuliah terus harus intinya jadi PNS. Kalau saya sih lebih karena semuanya supir tidak harus jadi PNS ya, karena berhasil itu tidak hanya terpatok dari bangku kuliah dan PNS, di mana kita aja berada ya, itu pandai-pandai kita memanfaatkan intinya potensi diri kita. Itu sih yang saya rasakan di usia saya yang 41 tahun ini. Tidak bisa bandingkan Bu PNS sama pengusaha gitu ya. Masalahnya itu. Dan ini loh Mbak, kalau kerja di rumah sakit, kalau saya sih kan saya tuh kemarin biasa di shift ya? Iya di shift, terus terutama malam nih.
ada operasi dadaan, kita dijadwal dadaan, itu kan kasihan juga sama anak. Kalau saya lebih seperti itu, duh, ilmu saya terapkan ke orang lain, sementara anak saya saja kurang pendampingan dari saya. Kalau kayak gini kan lebih fleksibel. Bukan berarti PNS dan kerja di perusahaan itu nggak baik ya, tapi saya sudah merasakan dua-duanya. Jadi kalau saya jadi apa ya, motivasi buat teman-teman, intinya di mana aja kita berada, kita manfaatkan potensi diri kita dengan baik. Insya Allah kita usaha semua kembali ke Allah. Oke, ya, nanti kita akan cicip ini ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Warman. Ya, sama-sama. Bunda, terima kasih banyak ya Matur nuwun. sudah hadir di Pacelaton RRI Oke. Yogyakarta ya. Amin, Ini sudah banyak matur nuwun. cerita yang pasti Iya. menginspirasi. Oke. Semoga tidak ada yang tersinggung ya. Motivasi diri kok, Motivasi Mas. diri di mana saja berada. Tadi katanya tidak harus jadi PNS, tapi ya lebih potensi diri gitu Potensi ya, diri, mengembangkan potensi diri. Tetap semangat fighting ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti ya, semoga Ya, di lain Ditunggu, waktu ya. Ditunggu. Matur nuwun. Iya. Sampai ketemu lagi di Pacelaton edisi yang lain. Lulu pamit, sampai jumpa.